Sebelum kita bersama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membaca, mendengar firman, dan refleksi dari kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan tuntun dan pimpin dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini memberikan kepada kita suatu dorongan, suatu tuntunan, dan arahan untuk kita sebagai orang Kristen dalam konteks saat ini. Sebelum kita mengupas dan mengulasnya, kita tahu bahwa Rasul Paulus ketika menulis surat Filipi ini berada di dalam penjara. Apa yang menyebabkan Rasul Paulus berada di penjara? Paulus dipenjara karena dirinya dengan kekuatan dari Roh Kudus atas dasar hikmat bijaksana dari Allah dan pimpinan Roh Kudus yang mendorong dia menjadi pelaku firman, yaitu menyelenggarakan mandat Tuhan Yesus, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Atas dasar itu banyak orang, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, keberatan dan tersinggung atau merasa berada di dalam suatu kondisi penghakiman, sehingga Rasul Paulus dipenjara. Namun, sekalipun Rasul Paulus dipenjara, hatinya, fokusnya hanya pada Yesus Kristus, hanya pada pemberitaan Injil Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Sebab itu, Rasul Paulus memberikan dorongan kepada jemaat, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang dipenjara secara fisik karena berita Injil, karena memproklamasikan Yesus Kristus, tetaplah jemaat berdoa, bersyukur, dan bersukacita. Pengenalan akan Yesus Kristus yang benar memberikan kepada setiap orang Kristen memiliki semangat dan hati yang bersukacita ketika memberitakan Injil Yesus Kristus, sekalipun di dalam kondisi menderita, sulit, sukar, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Karena teladan yang dikaruniakan Tuhan Yesus kepada kita, memberikan kepada kita sikap hidup yang bersifat inkarnasional, artinya kerelaan dan kesungguhan mau untuk menjadi saksi Kristus, saksi kebenaran sekalipun dalam kesulitan. Tentunya karena memang kita sebagai orang Kristen yang sudah dibenarkan berdasarkan pengampunan yang dikaruniakan Bapa di dalam dan melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu, dan berdasarkan penerapan keselamatan oleh Roh Kudus, mendorong setiap kita dan jemaat Filipi waktu itu untuk mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Kita memang sudah diselamatkan, kita orang Kristen memang sudah dibenarkan, tetapi bukan untuk kita berpoya-poya dan untuk kita berbuat dosa, untuk kita semakin hidup benar, hidup kudus, hidup adil. Dan di sanalah kita mengerjakan keselamatan yang dikaruniakan Allah di dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Paulus memberikan dorongan juga kepada Timotius dan Epaphroditus untuk tetap melanjutkan pelayanan di jemaat Filipi, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus, memberikan pengajaran akan kebenaran, dan yang memberikan kepada setiap jemaat suatu sikap untuk mengenal dan mengerti pribadi dan karya Yesus Kristus, Anak Allah yang inkarnasi. Selanjutnya, Rasul Paulus memberi nasihat-nasihat yang penting untuk pertumbuhan rohani, untuk kemajuan spiritual, dan kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan Allah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Kristus, Warren Wiersbe pernah memberikan komentar
atau tafsir terhadap surat Filipi ini, yang intinya adalah Kristus yang diutamakan. Nah, topiknya yang ditegaskan oleh Warren Wiersbe ialah sukacita di dalam Kristus. Sukacita yang keluar dari dalam hati, yang menguasai pikiran, dan yang mendorong hidup benar, hidup adil, hidup suci. Di dalam ayat yang sudah kita baca, pada surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang keempat, ayat 8 ini, ada kata jadi akhirnya. Setelah mengetahui dan menyadari tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, Rasul Paulus memberikan dorongan, kesimpulan untuk kita mendapatkan kristalisasi dari apa yang sudah kita yakini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, ini memberikan suatu kedekatan dengan jemaat, memanggil jemaat dengan saudara, memberikan kepada suatu semangat untuk menunjukkan bahwa Paulus dan jemaat Filipi adalah saudara di dalam Kristus. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, dan jemaat sama seperti Paulus, sama-sama hidupnya berpusatkan kepada Kristus dan sama-sama mengikuti Kristus sebagai murid kebenaran. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini penting, suatu dorongan, ayo kita bersama-sama. Tidak hanya penginjil, pendeta, hamba Tuhan, atau pengurus, atau majelis, atau aktivis, tapi semua orang Kristen di sepanjang zaman, di segala abad, di segala tempat, di berbagai problem-problem kehidupan. Ayo saudara-saudara, apa yang diarahkan oleh Rasul Paulus? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengapa perlu memikirkan? Karena kita tahu bahwa setiap perkataan kita dan perbuatan kita itu dimulai dari pikiran. Dan pikiranlah yang mengendalikan seluruh indrawi kita, mau difungsikan ke hal-hal yang baik atau yang buruk, yang benar atau yang salah, yang jahat atau yang baik. Seluruh keberadaan dari perkataan kita, pilihan-pilihan kata, bahkan pilihan-pilihan relasi, semuanya dimulai dari pikiran. Pikiran yang dipimpin, dikendalikan oleh kebenaran Allah. Pikiran yang dikuasai oleh kesucian Allah. Pikiran yang menunjukkan keadilan Allah, keagungan, kebesaran, dan seluruh karakter Allah. Itu yang seharusnya ada di dalam pikiran orang Kristen. Bagaimana bisa kita fokus punya pikiran seperti yang Tuhan Allah kehendaki? Tidak mudah kita fokus punya pikiran seperti yang Allah kehendaki. Karena kita tahu ada banyak keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 15-17. Namun kita tahu bahwa kita dituntun oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, kita diminta untuk terus-menerus menggunakan akal budi yang dikaruniakan Tuhan, dan Tuhan mentransformasi akal budi kita untuk melakukan perbuatan dan perkataan, bahkan pemilihan dari yang dikehendaki Tuhan. Maka itu saudara yang kekasih dalam Kristus, Paulus mengajak saya dan saudara untuk memikirkan semua yang benar. Semua yang benar. Jadi bukan yang tidak benar. Yang tidak benar tidak perlu dipikirkan. Tidak perlu menjadi beban berat untuk dipikirkan. Yang benar itu datangnya dari Tuhan. Yang benar itu akan diberikan kepada kita yang cinta kebenaran. Semua yang benar itu apa? Yang benar itu mesti dipikirkan, diolah dengan kapasitas rasio kita, baik kebenaran non-verbal yang kita temukan di alam, maupun kebenaran yang pasti firman Tuhan yang diinspirasikan, dan tentunya dengan pusat perhatian kita pada sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita mau mempelajari kebenaran-kebenaran yang ada di alam, yang diletakkan Tuhan dalam penciptaannya, dalam karya ciptaannya, maka kita perlu dan penting menempatkan seluruh kebenaran itu di bawah otoritas kebenaran firman Allah, yang memberikan arah, memberikan satu tuntunan agar dikembalikan semua bagi kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana menghubungkan antara kebenaran firman Tuhan Allah
dengan kebenaran-kebenaran yang Allah tempatkan di dalam alam semesta, di bumi ini, di antara semua ciptaan, dalam satu ekosistem kebenaran. Bagaimana menghubungkannya itu, dan bagaimana kita mengerti hal tersebut. Allah yang memberikan inspirasi kepada penulis menuliskan firman Tuhan, Allah yang menciptakan alam semesta dan meletakkan kebenaran-kebenarannya untuk kita temukan, lalu kita diberikan kapasitas berpikir dengan menggunakan sarana-sarana indrawi, berpikir dengan menggunakan sarana otak yang ada di dalam tubuh kita, lalu kita bisa merelasikan antara kebenaran firman Tuhan sebagai sumber arah untuk menafsirkan kebenaran-kebenaran Allah. Bagaimana kita bisa menghubungkan itu antara yang tertulis dengan yang tidak tertulis dan dapat memberikan kepada kita manfaat. Maka di sanalah ada mediator, sang mediator yang memberikan kepada kita pengertian kebenaran yang bersumber dari Allah untuk kita mengerti pusat dari kebenaran ini dan memahami tujuan dari kebenaran-kebenaran yang ada di alam. Siapakah dia? Yesus Kristus, sang kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Siapakah dia? Anak Allah yang inkarnasi, yang menjadi manusia, sepenuhnya sehakikat dengan Allah, setara dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, dan inkarnasi pada dirinya ada natur kemanusiaan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, pikirkanlah semua yang benar itu. Jadi kita didorong untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir kita. Jangan hanya kita membaca dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang ada di alam, baik yang hasilnya menjadi ilmu sains, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu seni, ilmu bahasa, tetapi semua hasil dari penemuan manusia di alam dan menghasilkan teknologi itu mesti berada di dalam otoritas pengarahan dan penafsiran, pemaknaan dari firman Tuhan. Dan memahami bagian ini, pusatnya, sentralnya adalah Sang Logos, Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Pikirkan itu semua. Jadi tidak hanya menerima, tetapi memikirkan. Mengapa sekali lagi dipikirkan? Karena dengan berpikir, kita dapat terdorong berkata dan bertindak. Semua yang kita katakan, semuanya itu dari pikiran, dari memori, dari apa yang tersimpan di dalam hati dan pikiran itu. Tersimpan karena sudah kita terima. Itulah yang disebut dengan presaposisi, yang menjadikan itu alasan dasar arah untuk kita mengatakan sesuatu dan berbuat atas segala sesuatu. Jadi presaposisi ini menjadi bagian juga dari cara pandang atau wawasan dunia seseorang. Karena itu saudara, apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi menjadi nasihat juga bagi kita. Karena di dunia ini ada banyak pikiran yang palsu, yang menipu, yang berbohong. Ada banyak pikiran-pikiran yang belum jadi, masih setengah matang. Banyak pikiran-pikiran yang masih dipengaruhi oleh kuasa gelap, roh-roh jahat, dan si setan. Sehingga kita bisa tersesat dan disesatkan oleh orang-orang yang mengajukan pikiran-pikiran dari si jahat. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita memikirkan pikiran-pikiran Allah. Sehati sepikiran dengan Kristus. Yang kedua, semua yang mulia. Kita mesti memikirkan semua yang mulia. Yang najis, yang cemar, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu nggak usah dipikirkan. Jadi yang najis, yang cemar, yang bisa disodorkan dunia, kita tidak perlu pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah yang mulia. Yang mulia berarti yang bermartabat, yang berkarakter, yang menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Jadi jangan pikirkan hal-hal yang remeh-temeh, yang cemar, yang najis, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Pikirkan yang mulia. Yang ketiga adalah pikirkan semua yang adil. Dipikirkan semua yang adil. Jadi bicara keadilan selalu mencakup dua hal, kebenaran dan kesucian. Nah, kalau kita memikirkan yang adil, bukan berarti kita menjadi orang yang mampu dengan kekuatan sendiri menentukan yang benar dan yang salah, yang suci dan yang cemar. Tidak demikian. Berpikir dengan keadilan Tuhan. Artinya di sana Tuhanlah menjadi pengukur. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan mengukurnya? Dari firman. Bagaimana kita bisa tahu bahwa firman ini dapat memberi kepada kita satu ukuran standar keadilan? Selain kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, mengimaninya, menghayatinya, kita juga diberikan kapasitas untuk menyaksikan keadilan Tuhan di alam.
Dan kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang adil. Pikirkan semuanya. Kalau sudah kita pikirkan, tentu kita akan didorong untuk menjadi pelaku keadilan. Berkaitan dengan kehidupan di antara kita sesama manusia. Bertindak adil, melakukan hukum Tuhan. Tidak bersifat legalisme, tapi juga tidak berarti anti hukum. Keadilan Tuhan menggambarkan kebenaran Tuhan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Pikirkan itu semuanya. Pikirkan juga yang suci. Jadi banyak sekarang tampilan baik di media sosial maupun juga media elektronik maupun di dalam keseharian yang kita amati, yang kita saksikan, hal-hal yang cemar, yang membuat kita menjadi orang yang hanya memikirkan hal-hal yang buruk. Jadi pikirkan hal-hal yang suci. Artinya kalau ada tampilan-tampilan di media sosial yang mendorong keinginan daging, hawa nafsu, hal-hal yang mencemarkan mata, mencemarkan pikiran, kita langsung berani mengatakan tidak dan menggantinya dengan pikiran-pikiran suci. Karena itu, saudara, pikirkan yang suci. Yang suci itu berarti yang betul-betul Tuhan kehendaki tidak kita lakukan hal yang buruk, hal yang berdosa, hal yang cemar. Yang berikutnya, pikirkan semua yang manis. Yang manis ini maksudnya yang bisa menunjukkan kualitas, yang menunjukkan rasa kepedulian, keprihatinan kepada siapapun dan kepada apapun. Jadi dipikirkan bagian-bagian yang menarik, yang betul-betul membuat keberadaan itu indah dan agung. Pikirkan semua yang bisa didengar, yang benar. Jadi kalau ada berita di media sosial, di media elektronik, dan orang-orang sekitar yang kita dengar hal-hal yang buruk, yang cemar, yang mencelakai, atau yang membuat orang lain itu menjadi seperti orang yang memfitnah dan tidak berlaku, tidak benar, kita harus sangkali, kita tolak, dan kita berani berkata tidak terhadap apa yang kita dengar yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak suci. Pikirkan semua yang disebut kebajikan. Apa yang perlu kita rancang, hal-hal kebajikan untuk orang lain. Jadi kita mulai merancang hal apa yang perlu kita lakukan untuk orang lain. Supaya orang lain merasakan kebaikan Tuhan, merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Misalnya saja yang sederhana, bagaimana kita melihat orang-orang yang mengalami kesulitan dan kesusahan, dan kita bisa digerakkan hatinya oleh Tuhan dengan penuh belas kasihan. Kita pikirkan kebajikan, bagaimana kita merancang kebajikan itu untuk orang lain bisa menikmati kebaikan Tuhan. Pikirkan juga apa yang patut dipuji. Jadi jangan sampai kita hanya memfitnah, menista, meremehkan, melecehkan orang lain, bahkan menghina, melecehkan Tuhan. Pikirkan semua itu. Mengapa demikian? Dengan kita memikirkan itu, sekali lagi saya mengajak saudara untuk merenungkan. Mengapa kita perlu memikirkan itu? Karena sudah sekian lama dan sekian banyak yang kita pikirkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah begitu banyak berita, informasi, data, bahkan tampilan, entah gambar, entah video, yang merusak kehidupan spiritual kita. Saya tidak anti terhadap media sosial, entah itu media sosial yang sudah lama kita gunakan atau yang baru. Saya tidak anti terhadap media sosial. Tetapi bagaimana kita menggembalakan media sosial menjadi sarana pemberitaan kabar baik, menjadi sarana untuk mengajar, mendidik, membangun peradaban manusia supaya lebih baik. Jangan gunakan media sosial untuk hal-hal yang buruk, yang cemar, yang tidak mengedukasi, yang hanya menunjukkan tubuh yang tidak sepantasnya ditampilkan di publik, yang hanya menyampaikan kata-kata kotor dan ocehan atau celotehan yang tidak benar. Kita gunakan media sosial untuk mengedukasi, entah pembelajaran tentang keilmuan, sains, humaniora, sosial, bahasa, seni, entah pembelajaran tentang firman Tuhan, seperti yang saya katakan dan saya lakukan, entah dengan mendorong, memotivasi orang lain supaya hidup baik, hidup benar, hidup bekerja keras. Yang pastinya kita menggunakan media sosial untuk membawa tiap orang kembali kepada sang kebenaran. Dan kita menghapus keinginan untuk memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang cemar. Kita langsung ganti, kita langsung isi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan Allah. Bayangkan kalau ada 1000 orang Kristen di seluruh dunia atau di negeri ini yang berani dengan tiap hari tekun memberitakan kabar baik, mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang berguna untuk kemajuan peradaban.
bukankah menjadi sebuah tontonan dan suara kebenaran yang dapat mendorong orang lain maju? Jadi silakan saudara menggunakan media sosial untuk menjadi sarana itu, supaya orang lain memikirkannya. Jadi jangan yang remeh, yang rendahan, yang justru membangkitkan keberdosaan. Jangan kita mengikuti dunia ini, karena dunia dan segala hawa nafsunya akan lenyap dan akan disingkirkan oleh Tuhan. Saudara, dengan demikian, perenungan malam ini memberikan kepada kita, saudara dan saya, memiliki tanggung jawab. Sekarang bagaimana kita mencoba untuk merenung, mengambil waktu, mengambil sebuah waktu khusus. Bisa saja saudara bisa mengambil kertas atau note di gadget saudara, menuliskan apa saja yang benar dan yang tidak benar yang pernah kupikirkan, apa saja yang adil dan yang tidak adil yang pernah kupikirkan, apa saja yang suci dan yang tidak suci yang pernah kupikirkan, apa saja yang manis dan yang tidak manis, yang sedap didengar dan yang tidak sedap didengar, yang kebajikan dan yang tidak kebajikan, apa saja. Lalu dicatat, dibuat tabelnya. Ini yang benar, ini yang tidak benar. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, dipikirkan, direnungkan, mulailah saudara dan saya mengembangkan pikiran ini, menuliskannya, dan membagikannya kepada orang lain. Lalu mendoakannya tiap pikiran-pikiran yang benar itu. Setelah mendoakannya, berbagi, dan itu terus menjadi lifestyle orang Kristen. Ketika kita berkata, berbuat, bertindak, bekerja, belajar, dan apapun, kita memikirkannya bahwa ini yang benar menurut kehendak Allah. Dengan demikian, kita sungguh bertanggung jawab sebagai orang Kristen yang mengerjakan keselamatan. Kiranya saya dan saudara dimampukan oleh Roh Kudus untuk memilih dan memilah mana yang benar, mana yang suci, mana yang adil, mana yang manis, mana yang sedap didengar, dan mana yang bajik, dan mana yang benar-benar patut dipuji. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang tinggal diam bekerja di dalam diri kita akan mencerahkan pikiran kita dan memberikan kita kuasa otoritas untuk menjadi pelaku kebenaran. Jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, pengalaman, bahkan kata orang. Kita perlu punya orisinalitas di dalam kemandirian spiritualitas kita. Jadi jangan pura-pura, jangan merasa suci, merasa hebat, merasa paling baik, paling benar. Tidak, kita jujur saja di hadapan Tuhan. Ini yang kupikirkan, dan kalau itu salah, Tuhan lalukan itu dari pikiranku, dan berilah pikiranmu supaya aku sehati sepikir dengan Kristus anakmu. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini kembali kami diingatkan untuk bisa memikirkan segala yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang bajik, yang menyatakan pujian. Kami bersyukur supaya pikiran-pikiran kami ini benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Taruhlah oleh Roh Kudus-Mu, kebenaran-Mu, keadilan-Mu, kesucian-Mu, kemuliaan-Mu ya Tuhan, supaya dalam pikiran kami bertindak nantinya, berkata nantinya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami sekalian ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama-Mu. Amin.